Ya sebagai manusia biasa, kita pasti ngerasakan yang namanya sakit hati, terluka. Mungkin karena perlakuan orang, karena tutur kata orang, atau karena harapan yang tidak tercapai. Ya. Dan kita nggak bisa menghindari itu gitu. Maka apa yang sebaiknya kita lakukan ketika perasaan itu mengganggu jiwa kita, ya berserah diri kepada Allah lewat doa. Berserah diri kepada Allah lewat lewat doa. Dengan doa kita bisa minta pertolongan, kita bisa minta pengampunan atas apa yang sudah terjadi. Sesuatu yang mungkin nggak mudah kita lupa. Rasa sakit atau luka yang bersarang dalam jiwa kita, itu kan nyiksa ya. Maka biasakanlah untuk berupaya, berlatih, berserah kepada Allah. Terutama dalam keadaan sakit, kecewa. Ya, jadi kembali lagi, doa itu adalah cara, salah satu cara untuk mengobati hati kita. Termasuk juga mengobati hati yang terluka. Sekalian. Ini obat. Obatnya bahkan obat mujarab. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibahku ini. Dan berilah aku ganti yang lebih baik daripadanya. Dan itu momentum kita bermunajat tuh ketika kita sedang me time kan. Ya, makanya milikilah waktu jeda. Ketika jeda itu momentum kita bertafakur. Yang bikin kita mudah kecewa dan mudah terluka hatinya itu karena automatic thought. Jadi pikiran otomatis gitu. Sakit hati itu kan pilihan ya. Kita sakit hati bukan karena kita disakiti, tapi karena kita mengizinkan hati kita untuk sakit. Padahal kita boleh milih yang lain kan. Kita boleh milih memaafkan. Kita boleh milih lapang dada. Kalau kata Mahatma Gandhi, tidak ada yang bisa menyakiti hatimu sampai kamu sendiri yang mengizinkan. Orang itu bisa berlaku apapun kepada kita. Dunia itu hari-hari itu bisa bertingkah seperti apapun, tapi untuk bisa membuat kita sakit hati itu tetap butuh izin dari kita. Iya. Nah, ketika kita terbiasa refleksi diri, kita terbiasa berpikir mendalam, kita terbiasa me time, merenung, kita kasih jeda, tidak reaktif. Dan dalam jeda itu kita berdoa. Kita nggak akan mudah dilukai, disakiti hatinya. Ya. Apa sih yang paling membuat hati kita terluka, Bapak Ibu? Biasanya menurut survei saya, saat kita ngerasa kita udah berbuat baik, tapi kok nggak dibales ya kebaikan saya. Nah itu tuh salah sandar, menyandarkan harapan. Maka ya wajar sih, sebagai makhluk sosial, kita kan pasti berharap dibales dong. Iya nggak? Iyalah, itu makhluk sosial. Ada take and give. Kalau saya ngobrol, ya berharap direspon. Kalau saya WA, ya berharap dibales. Kalau saya nanya sama Bapak Ibu, berharap Bapak Ibu jawab di kolom chat. Itu kan makhluk sosial kan. Ada take and give. Berharap segala sesuatu itu impas gitu. Tapi ada risikonya. Risikonya apa? Kalau kita berhenti di level ini, kita akhirnya meletakkan kebahagiaan kita di mulut orang lain, di tangan orang lain, di responnya orang lain. Maka ketika seorang hamba itu berdoa, kenapa sih doa itu jadi obat untuk hati yang terluka? Karena ketika seorang hamba itu berdoa, sejatinya dia sedang naik level dari makhluk sosial menjadi makhluk spiritual. Doa itu kan, Bapak Ibu, doa itu membuat seseorang tuh naik level dari makhluk sosial menjadi makhluk spiritual. Ya. Loh, saya berbuat baik bukan karena kamu baik. Saya berbuat baik bukan karena berharap kamu baik. Saya berbuat baik karena Allah ingin saya menjadi baik. Itu udah makhluk spiritual tuh, Bu. Ya. Jadi, iya apa ya, nggak mudah tersakiti karena dia yakin yang baik akan mendapatkan kebaikan, yang buruk akan mendapatkan keburukan. Itu udah hukum kehidupan. Ya.
kawan-kawan sekalian, lagi-lagi ya, seringkali yang membuat hati kita terluka begitu dalam karena kita menyandarkan harapan kita kepada makhluk. Makanya ada satu kalimat dalam bahasa Inggris nih. Kalimatnya gini. If you expect nothing from somebody, you are never disappointed. Jadi kalau kamu tidak berharap apapun kepada orang lain, kamu nggak akan pernah kecewa. Makanya definisi ikhlas itu ketika kita nggak ngarep sama siapapun kecuali hanya berharap kepada Allah. Kenapa? Karena berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Jadi udah berharap kepada Allah. Doa itu munajat dengan sepenuh harap kepada Allah. Tu'adunal haqqal ladzi 'alaikum wa tas'alunallaha alladzi lakum. Tunaikan apa yang menjadi kewajibanmu dan mintalah hakmu kepada Allah. Ini penting. Dalam setiap kezoliman yang terjadi mungkin di hidup kita, pada setiap peristiwa yang membuat kita kecewa, maka minta hak kita kepada Allah. Tu'adunal haqqal ladzi 'alaikum wa tas'alunallaha alladzi lakum. Kalau kita sudah melakukan kebaikan kepada seseorang, tapi kemudian orang itu membalas dengan keburukan, air susu dibalas dengan air comberan, mungkin kita kecewa, mungkin kita marah, ya manusiawi lah, mungkin kita ingin membalas dengan keburukan, hati kita terluka begitu dalam. Ya itulah normalnya manusia. Tapi kalau kita kepengen naik level, maka yang harus kita lakukan adalah sudah lepas lewat doa, naik makom dari makhluk sosial menjadi makhluk spiritual. Kewajiban kita kan berbuat baik, bukan agar dia baik. Tugas kita ya memang membantu orang, memudahkan urusan orang. Ya. Lalu bagaimana dengan kita? Orang-orang beriman itu tidak pernah gusar ketika kebaikannya nggak dibalas manusia. Nggak pernah gusar, mereka nggak takut, mereka nggak khawatir. Bahkan dalam keadaan dizolimi sekalipun. Maka ya udah. Jadikan aja habit. Kalau kita berbuat baik pada siapapun, jangan berharap balasan kecuali dari Allah. Dan itu karakter orang beriman kan, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Aku berbuat baik, aku bantuin kamu, aku nolong kamu, aku memberikan yang terbaik untukmu, tidak berharap balasan, bahkan sekedar ucapan terima kasih, aku berharap keridhaan Allah. Kalau kaidah ini betul-betul kita pegang dalam hidup, kebayang nggak Bapak Ibu, hidup ini indah banget ya nggak sih? Saya melakukan kebaikan bukan karena agar Anda baik, bukan karena agar Anda berterima kasih. Bahkan kalaupun saya berbuat baik dan Anda berbuat buruk, itu bukan masalah saya. Karena kewajiban saya berbuat baik. Mau kau balas dengan apapun gak ada masalah dengan saya. Itu nanti urusan kau dengan Allah. Ya kan? Kalaupun saya tidak mendapatkan hak saya, maka saya akan minta kepada Allah. Wa tas'alunallaha alladzi lakum. Maka doa itu obat buat hati yang terluka. Doa itu obat buat hati, buat orang-orang yang merasa terzolimi, buat merasa orang-orang yang dikecewakan gitu. Dan ini konsep dan kaidah hidup yang besar Bapak Ibu sekalian. Bagaimana ketika kita melakukan satu amal kebaikan, kita nggak berharap ucapan terima kasih, ya. Kita tidak berharap balasan dari manusia. Orang yang menunggu balasan dari manusia, Bapak Ibu, capek luar biasa. Ya kan? Capek luar biasa. Karena kita meletakkan kebahagiaan kita di mulut orang. Ya. Allah tempat kita mengadu. Maka doa itu obat. Allah tempat kita meminta, berharap dibalas Allah. Dan orang beriman tuh yakin Allah itu akan membalas dengan sempurna. Allah akan membalas dengan sempurna. Dan dengan lipatan yang jauh lebih indah daripada apa yang kita dapat dari manusia. Luar biasa kan? Makanya udah. Gak akan kecewa. Ada sakit dikit, ada luka dikit, ada kecewa dikit. Doanya jadi obat. Insya Allah. Doanya itu jadi obat.